Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyati Sabrina dengan NIM 2201368 dari Prodi Sistem Telekomunikasi Angkatan 2022 Kampus Daerah UPI Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya mengenai kartu golongan masyarakat dalam bertransaksi kebutuhan pokok untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara. Proyek kali ini berjudul Kartu Golongan Masyarakat dalam Bertransaksi Kebutuhan Pokok untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Negara. Ini merupakan proyek digital mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Proyek ini berkaitan dengan Sila kelima Pancasila, Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Tony Nasution dalam jurnal berjudul Pancasila dalam Konteks Pendidikan Nilai pada tahun 2019, padi dan kapas dalam simbol sila kelima Pancasila melambangkan kebutuhan dasar manusia, yakni pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Pangan dan sandang ini merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai kesejahteraan, yang mana hal ini menjadi tujuan utama sila kelima Pancasila. Pangan artinya kebutuhan konsumsi pangannya terpenuhi, sandang berarti kebutuhan akan pakaiannya terpenuhi. Dilansir dari jurnal Representasi Figur Burung Garuda yang digunakan sebagai lambang negara pada tahun 2012, karya Yurika Untoro, padi bisa digambarkan sebagai simbol kebahagiaan, harapan akan kecukupan pangan, dan kelimpahan panen. Padi menggambarkan makanan pokok masyarakat Indonesia yakni nasi, sedangkan kapas sering digunakan sebagai bahan utama pembuatan kain atau pakaian. Penggambaran padi dan kapas sebagai simbol sila kelima Pancasila ini ingin menunjukkan tujuan bangsa Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang hidup adil dan makmur. Proyek saya berhubungan dengan sila kelima karena proyek saya bertujuan untuk mensejahterakan warga negara Indonesia dengan membantu masyarakat yang kesulitan membeli kebutuhan pokok dengan cara menurunkan harga jual beli kebutuhan pokok. Proyek ini merujuk pada pangan karena pangan merupakan hal yang utama pada kebutuhan pokok. Yang kedua, Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, implementasi pemerintah pusat dan daerah dalam memelihara warga miskin ialah dengan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam mewujudkan kewajiban pemerintah menciptakan kesejahteraan sosial untuk warga miskin, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing. Hal ini demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi Pasal 34 Ayat 1 dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berhubungan dengan proyek saya karena fakir miskin dipelihara oleh negara. Maka dari itu, proyek saya merupakan wadah untuk pemerintah agar lebih memperhatikan fakir miskin atau masyarakat golongan bawah untuk mewujudkan kewajiban pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara Indonesia menganut paham sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas pelayanan umum atau public service yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.
Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau welfare state sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan organisasi bantuan hukum menjadi hal penting dalam membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum, karena organisasi bentuk hukum dapat mengurangi kemungkinan fakir miskin tidak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingannya. Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berhubungan dengan proyek saya karena dapat mengembangkan sistem jaminan sosial sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mesejahterakan rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia dapat hidup sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan dibuatnya proyek ini adalah: yang pertama, untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Yang kedua, untuk memelihara fakir miskin atau masyarakat golongan bawah. Dan yang ketiga, untuk menambah peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara. Selanjutnya, langkah-langkah kartu golongan masyarakat. Yang pertama, pemerintah memberikan ketentuan pada tiap golongan. Kemudian, Ketua RT mengumpulkan data warga per kartu keluarga. Lalu data digolongkan oleh Ketua RT sesuai ketentuan pemerintah. Kemudian, data disetorkan ke pemerintah, lalu pemerintah melakukan verifikasi data warga, kemudian masyarakat mendapat kartu sesuai golongannya. Selanjutnya, pengaplikasian kartu golongan masyarakat. Masyarakat membawa kartu pada saat membeli kebutuhan pokok di minimarket atau supermarket. Kemudian, pada saat bertransaksi, kartu diberikan ke kasir untuk di-scan menggunakan scanning barcode yang sudah disediakan. Scan barcode dilakukan untuk menentukan harga jual beli sesuai golongan. Golongan masyarakat atas mendapat harga jual beli di atas harga normal 10%, golongan masyarakat menengah mendapat harga jual beli sesuai harga normal, sedangkan masyarakat golongan bawah mendapat harga jual beli di bawah harga normal 10%. Kemudian, masyarakat membayar kebutuhan pokok dengan harga yang sudah ditentukan. Manfaat proyek ini adalah dapat membantu menyampaikan suara masyarakat untuk menyadarkan pemerintah akan sulitnya masyarakat golongan bawah dalam memenuhi kebutuhan pokok, serta dapat membantu terutama masyarakat golongan bawah dalam memenuhi kebutuhan pokok demi mewujudkan kesejahteraan warga negara yang berlandaskan sila kelima Pancasila dan pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.